Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Lipo Group ya. Dimana kalau saya lihat Lipo Group ini mulai menarik karena ada beberapa aksi korporasi yang kemungkinan nanti akan membuat Meikarta ini kembali dijalankan lagi. Kan kalau kita lihat kan dulu Meikarta proyeknya sempat mangkrak ya, dan kalau saya lihat dari beberapa berita-berita terakhir dan juga beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh grup Lipo, ada kemungkinan Meikarta ini akan dilanjutkan kembali. Cuman sebelum itu saya mau sedikit market update ya terkait dengan kondisi market kita saat ini. Seminggu terakhir ini market ini cukup berat. Kalau kita lihat kemarin itu saham Big Bang dijualin asing terus-menerus. Salah satu penyebabnya adalah karena JP Morgan ini mengunderweight saham Bank Mandiri. Dimana ini muncul ya di review JP Morgan untuk saham-saham yang ada di ASEAN, dimana JP Morgan ini mendowngrade rating dari saham Bank Mandiri. Jadi mau nggak mau saham Bank Mandiri dapat outflow dari asing yang cukup besar. Nah, akhirnya sahamnya turun sangat dalam ya kemarin turun hampir 9%-an. Dan ini men-trigger saham-saham bank lain yang ikut turun juga ya. Kalau kita lihat kemarin kan BNI, BRI, BCA ini turun. Bahkan BRIS yang kinerjanya kemarin rilis solid itu pun ikut turun juga. Dan hari ini pagi-pagi ya kita lihat market kita juga turun lebih dalam lagi. Tadi sempat turun 3% ya kalau nggak salah ya. Itu karena MSCI mereview bahwa saham brand, saham PTRU, saham cuan ini tidak akan masuk ke MSCI di periode kali ini. Nah, untuk alasannya itu adalah karena sahamnya ini tidak investable lah bahasanya gitu ya. Jadi sahamnya tidak cocok untuk investasi kayak gitu. Dan review ini itu dilakukan karena ada pelaku market yang istilahnya cepu ke MSCI kalau misalnya 3 saham ini nggak cocok buat investasi. Dan menurut saya sih memang nggak cocok ya, karena kalau kita lihat kita kan investasi di saham yang valuasinya murah dan juga kinerjanya solid ya. Saya tahu brand ini kinerjanya bagus, cuan juga sama, PTRU pun juga sama, cuman dari segi valuasi memang sangat mahal. Jadi alasan dari MSCI tidak jadi mengambil brand, cuan, atau PTRU itu menurut saya sangat rasional. Dan karena alasan ini juga saham-saham brand, cuan, dan juga PTRU ya, atau saham konglomerasi hampir semuanya itu turun semua. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja review singkat dari marketnya. Kita lanjut. Nah, awal dari ceritanya adalah dari perjalanan bisnis ya, dari Bos Lipo ini ke Pak Jokowi ya, dimana setelah perjalanan ini ya, ini proyek Meikarta ini udah mulai ramai kembali ya, bahwa ada kemungkinan Meikarta ini akan dilanjutkan. Nah, salah satu indikasinya itu adalah setelah kunjungan ini terjadi, itu setelah beberapa bulan Bank Nobu ini dijual ke perusahaan asuransi asal Korea ya. Itu adalah Hanwha ya, Hanwha Life. Dan ini Lipo akhirnya mendapatkan fresh money ya. Fresh money, dan juga kalau kita lihat Cipta Dana Asset Management itu juga dijual di Hanwha Group atau Hanwha Life. Jadi dua perusahaan finance-nya Lipo ini dua-duanya dijual untuk bisa kemungkinan ya ini dananya buat apa gitu ya. Dan siapa sih pemilik manfaat ya? Pemilik manfaat dari
penjualan kedua saham ini. Nah, kalau kita cross check ya, ini adalah pemilik manfaat dari saham Nobu. Nah, si Hanwha Life ini berencana mengakuisisi 40% saham PT Bank Nasional Nobu atau kode tiknya Nobu ya. Jumlah seluruhnya adalah anggap aja 300 miliar. Nah, si Hanwha ini akan membeli kepemilikan dari Bank Nobu itu dari Star Pacific. Ini adalah pemegang saham utamanya ya, dengan kodenya LPLI ya. Selanjutnya ada PT Prima Cakrawala Sentosa, terus PT Multipolar atau MLPL, PT Inti Anugrah Pratama, Cipta Dana Capital, dan PT Lenok Pacific Investama atau LPPS. Nah, ketika Bank Nobu ini jual, tentunya yang saham-saham yang memiliki saham Bank Nobu itu bakal kecipratan ya, kecipratan uang dari penjualan Bank Nobu. Nah, ini yang dapat itu adalah LPLI sebagai pemegang saham utama ya. Terus selanjutnya adalah ketika Cipta Dana Capital ini dijual atau Cipta Dana Asset Management dijual, itu pemilik manfaat terakhirnya itu adalah pasti grup Lipo ya. Cuman saham yang dapat itu adalah saham LPPS. Kalau kita cross check di pemegang saham ya di Cipta Dana Asset Management. Nah, dua saham ini sahamnya ini saham yang sangat-sangat tidak liquid ya. Saya sendiri waktu dapat informasi ini itu saya nggak berani share di grup klien saya karena sahamnya nggak liquid. Meskipun akhirnya sahamnya ARA ya. Karena saham-saham seperti ini itu nggak liquid gitu. Dan untuk proses akuisisi sendiri, kalau saya berkaca pada beberapa akuisisi yang terjadi ya seperti MD yang ngejual sebagian sahamnya ke Pakuwon, itu biasanya ini baru terjadi atau timbul sebagai laba itu setelah aksinya ini selesai. Dan menurut saya yang kemungkinan terjadi atau kemungkinan yang menjadi laba terlebih dahulu itu di saham LPPS karena Hanwha ini beritanya udah lama ya mengakuisisi Cipta Dana Asset Management dan kemungkinan sih di akhir tahun ini akuisisi ini udah selesai ya. Sorry ya, di akhir tahun kemarin itu udah selesai. Dan saya sih berharap ya LPPS di laporan keuangannya udah muncul ya penjualan Cipta Dana Asset Management. Dan untuk Bank Nobu, kalau misalkan penjualannya ini prosesnya lama, ya pasti akan rilis di salah satu kuartal ya di tahun 2025. Cuman kuartal berapa saya kurang tahu karena biasanya prosesnya emang lama ya untuk proses akuisisi karena kan proses IB-nya lama atau investment banking-nya lama. Nah, apakah penjualan dari sektor finance Lipo ini bisa membangkitkan Meikarta ya? Nah, kalau kita lihat ya, Lipo ini khususnya LPJK ini sedang menggodok untuk mengadakan atau menyelenggarakan right issue jumbo sebesar 1,5 triliun. Nah, ini kemungkinan duit dari penjualannya Bank Nobu, duit penjualan dari Cipta Dana Asset Management ini akan diinjek ke LPJK. Jadi nanti LPJK akan mengelola dana ini untuk melanjutkan proyek Meikarta ya. Makanya kalau kita lihat saham-saham grup Lipo ya, ini pergerakan saham grup Lipo, itu saham ini rata-rata udah mulai bangkit ya. Ini MPPA naik ya, LPLI naik 36%, MLPL udah naik 80%, dan LPPX ini masih turun ya, LPPS karena dia nggak liquid dan sahamnya sering kegocap ya. Cuman kalau misalkan benar dapat duit dari penjualan Cipta Dana Asset Management sih seharusnya nggak gocap ya. Untuk LPPF ini karena sektor retailnya tertekan, menurut saya sangat wajar karena dia juga kalah saing ya dengan e-commerce. Nah, cuman untuk
sektor saham lipo yang lain kayak MLPL, terus juga LPLI ya. MPPA ini sebenarnya menarik karena Goto punya MPPA juga cukup besar dan average-nya tinggi ya. Seharusnya MPPA masih cukup oke. Nah, bagaimana ya menurut teman-teman? Apakah kemungkinan ini lipo ini akan membagikan lagi Meikartanya? Mungkin teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Dan apakah grup lipo ini di tahun ini mungkin akan bangkit atau enggak? Karena berdasarkan data-data dan juga berita-berita yang kita rangkum tadi, kemungkinan proyek Meikarta ini akan dilanjutkan kembali. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri, saya disclaimer bahwa informasi ini adalah informasi yang saya dapatkan, saya kutip juga dari beberapa berita. Jadi teman-teman bisa saring kembali ya, dan bisa analisa kembali bahwa informasi yang saya berikan ini bersifat disclaimer. Oke, sampai jumpa ya di next video dan